Kita kembali lagi ke Tikung, Tilik Hukum by Eternity Global Law Firm. Nah, kali ini seperti janji-janji saya sebelumnya, selain saya mendatangkan narasumber mengenai perkara-perkara atau masalah-masalah yang lagi viral, ini saat ini ada kawan saya sebenarnya itu datang menceritakan permasalahan yang sedang dihadapin terkait surat dia yang dihilangkan oleh suatu bank BUMD. Nah, bank apa itu? Kita tunggu ya, nanti, keterangan dari tamu saya akan hadir, jadi, kita dapatkan cerita sekomplit-komplit. Oke, kita lanjut. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di pembuka, saya hari ini kedatangan tamu, di mana tamu saya ini adalah menjadi salah satu korban dari salah satu bank BUMD, Bank Umum Daerah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman saya minta, like, subscribe, dan komen, supaya kita semakin semangat untuk membuat, podcast-podcast yang bisa membantu masyarakat luas. Oke? Nah, ini ada Ibu Mulyati dan suaminya. Kebetulan suaminya itu, teman saya, yaitu, seorang dokter, Yulrizal. Selamat datang Bu Mulyati, selamat datang Dok, di podcast, di mana kita juga akan bantu menceritakan apa sih permasalahan yang Ibu Mulyati yang hadapi. Karena di meja saya ini kan juga ada berkasnya Ibu juga ya, yang saya dengar-dengar lagi melakukan gugatan terhadap siapa sih kalau boleh tahu? Kita menggugat salah satu bank daerah yaitu Bank Sumatera Utara, Oh, Bang cabang Sumarja. Melawai. Cabang Melawai ya? Siap. Baik. Kenapa sih apa permasalahannya sih kalau boleh tahu? Mungkin boleh sedikit diceritakan? Jadi, kronologisnya itu tahun 2022 pada saat lagi Covid, ada dua orang ke rumah, yaitu salah satunya adalah salah satunya pegawai bank Sumut tersebut, dan satunya lagi adalah pihak notaris. Nah, tiba-tiba mereka itu datang di bulan Februari 2022. Itu nggak akan saya lupakan ya, karena itu adalah bulan kelahiran saya gitu kan. Mereka datang ke rumah, menjelaskan bahwa sertifikat, rumah kami yang selama ini kita sudah ajukan ke Bank Sumut karena untuk proyek-proyek itu hilang, gitu. Nah, hilangnya itu, mmm, diceritakan oleh mereka itu karena suatu pelanggaran, gitu loh. Jadi, pada saat itu ketahuan ya surat kami hilang itu adalah di mana salah satu, kepala di Bank Sumut Pusat ya, dari Medan datang, itu melihat langsung di CCTV, kalau salah satu karyawan dari mereka itu masuk ke dalam ruangan, di mana ruangan itu tidak boleh dimasuki oleh semua orang gitu loh. Jadi hanya orang-orang tertentu. Nah, tiba-tiba dimasuki oleh salah satu karyawan, yang memang tidak seharusnya untuk masuk ke situ gitu kan. Nah, disitulah ketahuan kalau sertifikat kita hilang. Itu informasi dapat dari? Dari karyawan tersebut, dari salah satu karyawan yang ada di Di Bank bank Sumut semua? itu. Dari bukan dari notaris informasinya? Bukan, jadi itu dari 2 mereka gitu. Nah, informasinya ini, kenapa sih, eee, sertifikat Ibu tuh bisa taruh di bank Sumut? Apakah itu safe deposit box atau kredit atau apa? Enggak, jadi kita memang, bekerja sama dengan Bank Sumut itu dari, ya udah lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi, kita mengagunkan sertifikat ini untuk proyek-proyek gitu. Jadi setiap tahun kita selalu dapat proyek, nah karena proyek itu besar, jadi kita mengagunkan surat itu untuk sebagai jaminan. Kredit modal kerja berarti? Kredit modal kerja, Oke. betul. Berarti yang dipinjamkan sama ibu bapak itu adalah, sertifikat rumah, dokter dan ibu Betul, ke Bank Sumut, ya, untuk mendapatkan plafon kredit. ya, Iya. betul, Nah, dengan mengagunkan sertifikat. sertifikat. Kalau boleh tahu nilai rumahnya berapa? Di Kurang lebih aja sekarang kurang ya, lebih harga sekarang appraisal ya? Waktu itu di appraisal waktu itulah? itu appraisal terakhir tuh sekitar 15 sampai 16 miliar Oke, 15 gitu, sampai 16. Nah, ya. sedangkan pinjamannya Pinjamannya yang terakhir itu sekitar 2,5 M, 2,5 M ya? dua koma Oke. lima M. Nah, eee, terus kemudian pada saat mereka datang itu apa yang terjadi? Apakah mereka serta-merta mengaku, terus akhirnya mereka mengapain gitu? Jadi pada saat itu mereka datang itu berdua, pihak notaris dan dari pihak Bank Sumut itu, kenapa mereka datang berdua, karena kronologisnya
ini antara Bang Sumut ataupun pihak notaris yang mereka tuh nggak tahu nih di mana surat itu hilang gitu. Karena keterangan dari mereka, Bang Sumut telah memberikan surat tanda terima kepada pihak notaris, tapi dari notaris tidak ada tanda terima kepada Bang Sumut. Hmm. Nah, itu makanya kenapa Bang Sumut melibatkan pihak notaris. Nah, cuma kan kita sebagai nasabah, kita nggak peduli ya, itu hilangnya di mana, intinya surat kami kita agunkan kepada Bang Sumut gitu loh. Hmm. Hilang Hmm. itu di mana kita nggak mau tahu gitu kan. Cuma pada saat itu, karena itu kondisi satu Covid, kedua kita berpikirnya, nggak ada berpikir macam-macam, kita hanya waktu itu mereka datang berdua, minta kita untuk tanda tangan gitu kan. Jadi kita tuh hanya dikasih surat kayak pernyataan bahwa kita tidak keberatan gitu kan ya, kita tidak keberatan bahwa surat itu hilang gitu kan, dan saya pun yang berjalan juga me apa, menyelesaikan Ngurus. surat itu, mengurus surat itu gitu, dari kita ke polsek ke Polresnya sampai ke BPN-nya gitu kan, memang didampingi oleh pihak notaris karena mereka berasa bertanggung jawab juga gitu kan. Nah, di saat itu tuh kita nggak ada pikiran apa-apa gitu, ya udah akhirnya kita tanda tangan karena, mereka hanya bilang yang penting surat ini akan timbul lagi. Nah, karena kita tidak paham untuk hukum gitu ya, paham masalah, surat menyurat itu, surat sertifikat itu, ya nggak mau kita ya udah tanda tangan gitu Karena kan. gini, kita khawatir kalau misalkan tidak kita urus secepatnya Iya, surat itu, Hmm. ada orang yang ada orang datang yang nanti. datang Ya, gitu datang kan. ujuk-ujuk, datang kalau dia megang surat asli dan dia Betul, mengakui rumah kita Hmm. punya betul, dia. Nah, betul. karena itulah kami akhirnya setuju untuk menandatanganin apa yang diberikan oleh pihak Bank Sumut dan notaris ini. Iya, Karena kami ketakutan kalau misalkan suatu saat ada orang datang bawa surat yang aslinya, kami pasti keluar dari rumah kami karena dia Hmm. mengakui itu surat dia. Tunggu, iya. Dok, saya potong sedikit. Pada saat 2 orang ini datang, apakah mereka itu katakan bahwa nanti akan timbul surat yang sama persis atau salinan atau apa? Ya, Kalau mereka persis sudah kalau sama nggak mungkin, karena pasti itu kan dinyatakan hilang oleh mereka. Nah, otomatis kan dulu kan yang kita tahu tuh kan ada bahasa salinan atau duplikat, Iya, gitu kan. iya, Nah, sebenarnya itu tuh sudah suatu kerugian buat kami ya, iya. gitu kan ya. Cuman pada saat itu yang kita hanya pikirkan adalah bagaimana caranya kita selamatkan kita dulu. selamatkan dulu bahwa surat itu akan ada yang terbaru lagi, Ya gitu minimal kan. atas nama ibu atau Iya, dokter gitu kan. betul, Karena kan ini juga untuk proses ke depannya di bank gitu Iya, kan. iya, Karena kan kita masih ada kredit kan. iya, Khawatir kalau ini tidak dibuat suratnya, nanti kalau ada proyek baru lagi, tidak ada suratnya, gimana mau tanda tangan iya, gitu. betul. Jadi kami memikirkan, karena proyek ini kami rutin dapat proyeknya gitu kan, proyek dari pemerintah. Iya. Nah, kalau surat ini tidak diurus dengan cepat, nanti proyek-proyek yang kami dapat nggak bakalan bisa kami Karena kan mengganggu dapati. kredit ya. Betul, mengganggu Oke. kredit gitu. betul. Makanya, kita berdua setuju saat itu, karena Iya. kita tidak berpikir panjang gitu kan. Gimana caranya surat ini dibuat baru lagi, jangan sampai ada orang bawa surat yang asli Iya. untuk mengambil Iya. rumah kita. Sepakat, Iya, sepakat. itu. Karena nanti kalau bisa apalagi di negara kita ya, Ya, Nah, saya betul. juga kan dengar juga, pernah dokter juga pernah kejadian juga ya, dengan Betul. hal yang sama, sertifikat yang asli diakuin orang, akhirnya jadi tumpang tindih katanya ya? betul. Jadi gini, cerita saya itu, saya memegang surat asli. Iya. Itu berbentuk tanah, tidak ada bangunan, surat berbentuk tanah. Girik atau? Saya itu kalau nggak salah sudah berbentuk di atas, notaris perumahan Perumahan, oke. perumahan. Nah, saat saya ke sana, surat yang itu di lokasi peta itu sudah dibangun oleh orang lain. Hmm. Sudah dibangun orang lain, terus saya menghadap ke pengurus Iya. gitu kan ya. Iya. Pak RW, RT, dan pengelola Iya. Oke. perumahan. Ternyata pengelola dan RT bilang, "Ini benar, Oke. alamatnya alamat Bapak, ini tanah punya Bapak. Hmm. Iya. Tapi kenapa ada bangunan?" Hmm. Nah, ternyata ada orang yang memalsukan Surat surat kita. itu. Iya, Oke. betul. Kalau itu mungkin palsu. Nah, Ya, sedangkan yang ini surat asli ditaruh di bank, karena ya, fungsinya kredit, tiba-tiba dihilangkan. ya. Iya, Nah, Atau diduga ya digelapkan lah iya, intinya. kita nggak tahu. berlanjut dari, pengalaman saya pribadi,
Terus saya bilang sama yang punya rumah gitu kan Hmm. ya, "Pak, ini surat saya minta surat dari Bapak." Ternyata surat yang saya punya itu lebih dulu keluar dari BPN daripada surat dia. Ya, Iya. Akhirnya yang punya rumah itu berkata, "Oh ya Pak, surat Bapak yang paling utama, saya mengalah, silakan ambil tanah ini dan ganti bangunan saya." itu Nah, karena kebetulan etikat baik dari etikat si baik yang punya tanah, Iya. karena dia bilang, "Bapak punya surat yang pertama." Nah, Betul. inilah yang saya khawatirkan, kalau kita tidak urus dengan cepat, dengan benar, saya takutnya ada orang datang bawa surat saya. ya, Dia betul, bisa mengusir saya dan anak-anak saya gitu betul, kan. betul. Makanya saya, bilang sama istri, "Ya udahlah, kita tanda tangan, bikin yang penting ada surat, kita merasa ini tanah kita." Nah, itulah prosesnya Betul, kita menandatangani. karena di negara ini tahu sendiri ya, Iya, sertifikat Betul. itu betul. kita pegang asli dan saya punya ada perkara, sertifikat asli dikalahkan sama yang namanya kwitansi. Nah itu. Sertifikat asli dikalahkan dengan yang namanya giring, itu Ya, banyak. benar. Nah, apalagi ini sertifikat hak milik ya kan. Betul, Nah, betul. pertanyaan saya adalah pada saat itu kepikiran dari Dok sama, Ibu ini mengenai kreditnya itu supaya tidak bermasalah, akhirnya bermasalah atau lancar di bank ini? Jadi di pertengahan jalan itu sampai kita berproses surat itu sampai jadi pun ya, jujur kita nggak pernah ngelihat namanya tuh bentukannya. Jadi dari kita tuh hanya ke Polres gitu kan ya, sampai ke BPN gitu kan, dan itu berprosesnya itu, berapa bulan kemudian, tapi nggak pernah namanya kita ngeliat aslinya gitu loh. Oh, Jadi jadi setelah jadi pun tidak pernah dikasih setelah jadi lihat? pun tidak pernah diinfokan, ibaratnya ini loh bentukannya, ini seperti Oke, apa, kita enggak. Jadi itu pun hanya kita minta PDF-nya gitu ya. kan ya, kopiannya gitu loh. Kita tidak pernah lihat bentuk fisiknya sampai sekarang gitu kan. Nah, saat itu juga kita berpikirnya, eee, tahun 2023 apa 2024 ya? Oke. Itu, ada project, saya tahu banget karena saya juga dilibatkan di situ, ada project, di Semarang. Mmm. Semua udah ACC, bank pun bilang udah oke, terus tiba-tiba di pertengahan jalan di-cut oleh mereka, Bank tersebut gitu. bank Tanpa tersebut sebab ini, ya, Tanpa sebab, tanpa tanpa sebab. alasan, waktu itu sampai kredit lancar? Kredit kredit lancar, lancar, nggak ada gitu, masalah. nggak ada masalah. Semua kan ada waktu pada zaman itu kan memang ada restruk ya, bahasa restruk ya, karena Iya, pada saat Covid kan. iya. Itu semua lancar gitu kan ya. Makanya kenapa waktu itu kita sampai datang ke bank tersebut, alasannya apa gitu kan. Semua udah berjalan gitu kan ya, semua proyek udah jalan, udah ini. Kenapa, mereka meng-cut Menghentikan, gitu, mengkat, menghentikan tanpa alasan tidak gitu kan, mendanai. tidak mendanai Padahal gitu. udah sepakat mau mendanai. Sedangkan surat kita itu plafonnya jauh masih lebih besar Iya. gitu kan, jadi nggak ada alasan mereka untuk meng-cut. Nah, di situlah kita juga berpikir, jangan sampai nih mereka ada indikasi sesuatu gitu kan, gitu loh. Kita harusnya sama-sama nolong kan. Kalau Mhm, bahasa mereka ibaratnya, eee, menuntut kita masalah pinjaman gitu kan, ya bagaimana kita mau bayar kalau kita tidak dikasih kredit betul, gitu kan, betul. gitu loh. Sedangkan kita kan memang sudah niat dari awal setiap kredit itu kan akan kita kerjakan dan akan kita lunasi gitu kan, hutang yang ada gitu. Jadi sekarang permasalahannya bukan masalah kita nggak mau bayar hutang gitu kan. Saya hanya ingin akan saya bayar hutang itu gitu kan ya, ibaratnya tapi tolong Tunjukkan tunjukkan sertifikat kita yang aslinya. Yang mana? Yang hilang atau yang Yang hilang, yang hilang? hilang. yang hilang. Kan gini, sorry nih ya, menurut saya, ya memang kekuatannya berbeda ya. Betul, Tetapi maksud saya, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal udah tahu itu sertifikat bisa dibilang duplikat atau salinan, bukan yang betul, asli, betul, karena kekuatannya kan berbeda betul, dari mata hukum ya. iya. Kenapa baru sekarang? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dari pihak bank atau notaris mengeluarkan secari kertas atau pernyataan memang suratnya hilang dari mereka? Tidak ada bahasa seperti itu. Jadi gini, hubungan kita itu dengan Bank Sumut boleh ditanya oleh semua karyawannya ya, itu kita udah baik banget gitu kan ya. Sampai saya ibarat kata ada, pinjaman gitu ya, di keluarga saya, itu keluarga saya yang minjam gitu kan, tapi karena saya punya niat baik, saya yang bayar. Mmm, Makanya saya bilang sama mereka, "Jangankan hutang saya bilang gitu kan, "hutang keluarga saya aja saya yang bayar," saya bilang gitu kan. Nah, kenapa saya sampai mensomasi mereka gitu kan, mempermasalahkan sekarang, karena pada saat Januari 2025 ini gitu kan ya, kita bertemu dengan pihak Bank Sumut dari cabang Melawai, sampai dengan dari pihak Bank Sumut dari kantor pusat di Medan dari Medan? dan Medan. Kita ketemu di GLAL, Januari 2025 gitu kan ya, kita bertemu di situ,
itu tuh sepakat gitu loh. Kenapa saya akhirnya mengkhawatirkan surat saya ini, karena saya pernah bilang, mohon maaf ya, di Indonesia itu kan ya kita tahu sendiri ya, banyak banget kasus-kasus seperti ini gitu loh. Walaupun kita bahasa udah punya, "Oh kan ibu kan udah keluar suratnya." Oke benar, surat saya udah keluar lagi walaupun itu bahasa salinan, itu udah Hmm. merugikan saya banget ya dari nilai segala-segalanya. Tapi yang saya inginkan adalah tolong berikan surat keterangan hilang, gitu loh. Saya waktu itu pada saat itu saya minta, "Tolong berikan saya surat keterangan hilang dari Bank Sumut, kalau memang surat saya ini hilang di Bank Sumut." Saya bilang gitu Hmm. kan. Jadi, kayak kita misalnya kita kan pasti bikin BAP, "Oh mobil saya hilang, hilang di mana Bu?" Misalnya, "Hilang di toko ini," gitu kan. Itu Hmm. kan pasti ada keterangan ya Pak ya, ibaratkan. Nah, di situ saya minta oleh mereka, "Tolong," gitu kan ya, "tolong keluarkan surat keterangan hilang dari Bank Sumut," gitu kan ya, bahwa menerangkan surat sertifikat Eee, hak milik saya yang asli ini hilang di bank Sumut, Karena gitu loh. tujuannya kalau nanti ke depan ada yang mengklaim, Mengakui, Iya, ya, gitu kan. jadi bisa bisa ada bimbang buktinya Betul, lah. ya. karena saya punya rasa kekhawatiran, ketakutan di mana pada saat saya bilang sama suami saya, kalau misalkan saya sama suami saya udah nggak ada nih, meninggal gitu kan ya, terus tiba-tiba ada orang datang bawa sertifikat asli. Ya hilang. Yang hilang gitu kan ya. Di mana yang saya tahu di Indonesia ini mohon maaf gitu kan ya, banyak kejadian seperti itu. Walaupun kita punya ibaratnya salinan lah atau duplikat lah, tapi karena ada yang datang tiba-tiba bawa sertifikat asli yang lebih utama, Yang lebih tua. yang lebih tua, yang pertama kali keluar, itulah yang akan diambil oleh mereka gitu Iya. kan, yang akan, dijadikan ya itu yang lebih kuat. Nah, Iya. apa kabarin nanti anak saya gitu Hmm. kan, yang ada mereka akan angkat kaki dari rumah mereka sendiri. Nah, makanya kenapa saat itu saya minta, tolong keluarkan surat keterangan hilang kalau memang sertifikat asli saya ini hilang di Bank Sumut gitu kan. Jadi pada saat nanti ibaratnya saya ataupun suami saya udah nggak ada, anak saya bisa menunjukkan gitu loh, "Ini Pernah loh," hilang. gitu kan. Jadi bahwa ini hilang gitu kan, ini hilangnya di Bank Sumut. Jadi kalaupun misalnya nanti ada yang datang tiba-tiba ke rumah kita bawa surat asli itu, kita punya bukti Ya. gitu kan. Nah, pada saat itu mereka mengiyakan gitu loh. Mereka mengiyakan, "Oke, oke ya Pak, nanti kita datang ya minggu depan, akan saya ambil ke cabang Melawai." Iya, Di hari Senin sampai Rabu. ya, pokoknya Hmm. kita datang minggu depannya, Ya, kita bilang gitu. Oke. Nah, pada saat di pas Minggu depannya lagi. minggu depannya itu, kita WA gitu kan ya. kita minta ya Kita sama minta, kepala "Pak, cabang ya, ya, Janji ya. kepala cabangnya. Pak, kita akan ke sana ya mau ngambil surat ini nih." "Oh, maaf ya, Bu, nggak ada bahasan ke situ, kita tidak menjanjikan." Nah, disitulah gitu Baru loh. kita yang Pak Andreas bilang tadi, Iya, kenapa baru sekarang? Karena iya, itu, karena karena mereka itulah, tidak mau Tidak ada membuat etikat baik. surat, tidak ada etikat nggak baik. punya itikat baik dan tidak mau mengeluarkan surat Hilang. hilang di bank. Nah, Iya, itulah kenapa kami harus juga akhirnya bersikeras, "Wah, ini harus kami perjuangkan," Iya. iya, gitu. Karena dari sisi hukum pun, bukan dari sisi hukum lah ya. Dari sisi hukum satu sih memang kekuatannya berbeda. pasti. Itu yang menyebabkan kebijakan bank yang setahu saya itu surat duplikat atau surat salinan itu once kalau misalkan anggaplah ibu sama dok ini sudah lunas, Iya, Ya, terus mau jaminkan lagi ke bank lain yang di iya, luar dari bank yang hilangkan, iya, iya. itu biasanya ditolak. iya, Karena bukan asli lagi Karena ya, iya, dianggapnya itu bukan asli. salinan dianggap ya. Iya, iya, takutnya dari Iya, dari pikiran dari bank-bank tersebut itu adalah sama seperti apa pikiran dok sama ibu, iya, bahwa jangan-jangan nanti ada yang datang mengakui, betul, mengklaim, betul, betul. yang akan menjadi sengketa. betul, Itu yang permasalahannya di situ. iya. Iya. Jadi, nah sekarang langkah apa yang ibu sama dok udah lakuin? Kita akhirnya karena mereka ingkar gitu ya, ingkar masalah itu di luar dari yang mereka juga tidak membatalkan perjanjian ya waktu terakhir itu kan, masalah kredit itu tiba-tiba mereka mereka bilang waktu itu tidak ada, kita tidak perlu memberikan alasan gitu kan ya. Akhirnya kita mensomasi gitu kan ya, Mhm. somasi ibaratnya, bukan masalah kita di sini tidak mempermasalahkan kredit gitu kan ya, tidak mau, tidak bahasan untuk terkait dengan masalah kredit, kita hanya ingin bagaimana, yang kita tuntut adalah Surat yang hilang itu surat yang kembali. hilang itu, gitu loh. Kita tetap karena jujur ya, sampai saat ini pun, tidak ada kata maaf satu sekalipun dari pihak Bank Sumut. Nggak ada itikat Sudah ke Bank baiknya. Indonesia belum? Belum, Belum. Atau belum, ke OJK mengenai belum, Belum, masalah karena ini? kan kita mau secara musyawarah gitu kan, secara ya. kekeluargaan gitu. Awalnya kita mau cara kekeluargaan, kalau seumpama mereka pada saat itu mereka tidak ikar untuk memberikan surat keterangan hilang gitu ya, kita tidak akan sampai mensomasi gitu kan ya. Cuma ya kenapa kita akhirnya mensomasi ya mereka ingkar gitu loh. Pada saat itu dengan
enaknya mereka berbicara tidak ada bahasan ke situ, tidak ada janji ya, Iya. padahal waktu itu kita juga udah bilang ya, Iya. gitu kan. Banyak Iya, saksinya kok di banyak situ. saksinya di situ, gitu kan. Memang tidak kita rekam, karena kita berpikir kita ada hubungan baik dengan mereka, gitu kan, sampai saat ini sebenarnya. Tapi karena mereka tidak mau mengeluarkan, ya udah akhirnya kita mensomasi, kita minta surat hak milik kita yang asli, gitu, apapun caranya, gitu. Karena yang setahu saya, mohon maaf, ini juga saya dapat info dari salah satu karyawan Bank Sumut tersebut, ini adalah bukan kejadian yang pertama di mereka. Oke. Ini pernah kejadian juga Dengan Bank Sumut dengan Bank Bank Sumut Sumut juga, juga. gitu loh. Oke. Jadi apakah dalam tanda kutip ya, berarti ini kejadian-kejadian ini udah bukan yang pertama Bukan yang kali. pertama Bukan yang kali, pertama. gitu. Bukan kami aja korbannya Bukan gitu kami kan. aja korbannya, Ya itu mungkin nanti pernah juga korban terjadi. Bank Sumut yang lain bisa menghubungin saya. Ya, Ya bisa kita class action atau kita laporkan ke OJK atau ke BI, Iya. tingkah laku atau cara pelayanan dari Bank Sumut tersebut ya. betul. Oke. Karena Jadi kita takut ada korban-korban yang lain lagi kan. Iya, oh ini memang bukan yang pertama. bukan yang Yang pertama. Seluruh Indonesia atau Jakarta? Jakarta. Di Jadi Jakarta. di Jakarta. Waktu itu di cabang Jakarta juga, salah satu karyawan dari mereka menyebutkan bahwa ini bukan yang pertama, gitu loh. Jadi Oke. pernah ada juga surat hilang Oke. di Bank Sumut. Nah, pertanyaan saya gini, kalau misal kucuk-kucuk nih setelah podcast ini atau gugatan ini tiba-tiba dari manajemen Bank Sumut datang, "Bu, surat asli ketemu, Oke. Ya. surat yang hilang ketemu." Oke. Iya. Apakah pertanyaan saya, apakah kan tadi Ibu kan bilang ini bukan masalah kredit. Betul. Iya. Apakah kredit itu akan segera dilunasi atau kembali dicicil? Akan saya lunasi. Jadi Pokoknya langsung kami akan cash ya. melunasi. Jadi cash. Cash. Ya. Artinya di permasalahan ini 2,5. di gugatan yang Ibu lakukan itu pun juga di pengadilan saat ini juga di pengadilan ya Iya, katanya. betul. Itu pun juga tidak mempermasalahkan masalah kreditnya Betul. tetapi mempermasalahkan Suratnya. suratnya. Betul. Oke, jadi once itu ada suratnya itu ketemu langsung Langsung lunasin. kita lunasi. Pokoknya Nah, mulai prosedur ya. ya. Prosedurnya seperti apa akan kita Ya. lunasi lagi. Iya. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba, "Oh Bu, ya udah kalau gitu kita lakukan aja permintaan Ibu, kita bikin surat pernyataan hilang." Apakah Ibu menerima atau tetap mau minta yang asli yang hilang itu kembali? Kayaknya buat kita tuh, untuk saat itu tuh udah telat ya, Pak. Buat kita tuh udah telat, karena pada saat itu kita udah minta baik-baik gitu kan ya, Tidak tapi digubris mereka juga. tidak digubris, malah mereka ingkar gitu kan ya, tidak ada permintaan maaf pun Sampai saat sekalipun ini. juga sampai sekarang juga nggak ada, akhirnya kita nggak. Jadi walaupun ibaratnya mereka misalnya sekarang baru mengeluarkan, buat saya itu udah telat Iya. gitu loh. Itu karena bukannya apa ya, kita merasa, "Ini gue yang dirugikan loh," Iya. gitu kan ya, "gue yang bener-bener dirugikan," gitu. Karena sekarang bukan 16 miliar lagi Pak Andreas harganya. Ya, otomatis. Itu otomatis lebih kurang kalau nggak salah 24-25 miliar ya rumah itu harga Iya. sekarang. Iya. Nah tiba-tiba mereka seperti ini. Makanya saya waktu mereka datang menghadap saya gitu kan, menghadap kami ini gitu kan ya. Kami bilang, "Ya kenapa? Proyek kami tidak ada ACC." Iya. Sedangkan waktu itu pihak bank bilang, "Oke Pak, Bu, kita biayai seperti biasa." Iya. Udah karena dibiayai kami berusaha menang. Menanglah kami proyek itu. Udah berjalan. Udah berjalan, kita udah kerja. Udah kerja. Tapi saat kita butuh uang dari bank, pendanaan proyek kita kan kita minim juga gitu kan uang Iya. cash kita kan. Iya. Biasalah. Nah, biasa kita ajukan, "Udah, ini bank biasa danain lagi." Mereka membatalkan sepihak. Iya. Itu pada saat itu kondisi lancar, satu. Kondisi lancar. Yang kedua itu bukan proyek pertama. Oh, bukan. Ini proyek udah belasan tahun kita sama dia. Kita itu di Bank Sumut itu ibaratnya yang kita bilang, hubungan kita itu baik. Ini proyeknya proyek pemerintah Pak Andreas. Kita selalu mintanya proyek pemerintah. Jadi Biar jelas gitu. ada penunjukan Jelas. segala Betul. macamnya. Nah, saat itu kita udah tunjuk, kita udah menang, kita udah kerja. Tapi saat butuh dana besar, ya kita biasa mengajukan surat kita. Iya. Tapi mereka memutuskan secara pihak. Akhirnya Pak Andreas, proyek itu batal, kami rugi, kami malu, kami dicaci maki oleh yang ngasih proyek. Karena kenapa? Ya kita nggak bisa ngerjain, kita nggak punya uang. Kekurangan dana Nah, waktu itu. makanya saya bilang ini ada apa dengan Bank Sumut? Iya. Kalau mau ngambil harta saya, tanahnya jangan begini caranya. Betul. Apalagi nilainya nggak sebanding. Ya, Pak Andreas, ini tiba-tiba ada masalah surat, dihilangkan nama dia gitu kan ya. Nah, kita mau bayar ada kewajiban kita untuk membayar, tiba-tiba dia mengklaim nggak bisa mendanai proyek kita, kan kita rugi besar. Iya. Karena rugi besar, akhirnya kan bisa-bisa surat ini dikuasain sama mereka. Iya.
Nah, kami butuh uang itu untuk mengerjakan proyek kami. Kalau proyek ini udah selesai, kami akan membayar hutang itu kok, Iya. yang tunggakan kami selama ini. Iya. Nah, tapi mereka sepihak untuk membuktikan itu. Nah, kami mau cari dana kemana lagi? Dan satu hal lagi yang saya dengar ini kalau nggak salah, Heeh. di tengah dari gugatan ke Bank Sumut ini di Pengadilan Negeri Medan, Iya. Ya. katanya dengar-dengar masuk ke medsos atau website rumah dokter dijual katanya. Iya. Betul. Jadi waktu itu saya lagi praktek, Iya. datanglah ada Salah ya pasien. makelar mungkin ya Iya, gitu ya, ada pasien pasien kita. makelar, pasien kita. Dia berkata, "Dokter benar mau jual rumah dokter?" Saya kaget Pak Andreas. "Maksudnya apa, Pak?" "Iya ini," dia nunjukin di OLX. Itu harga rumah saya dihargai itu 6 miliar. Bayangkan 24 miliar tapi dihargai 6 miliar. Ini apa-apaan Bank Sumut? Ya kan? Kok Tanpa izin. bisa-bisa tanpa izin saya, ya kan, dia memasarkan rumah saya dengan harga 6 miliar. Orang yang bersemangat Pak Andreas, harga 24 miliar dijual 6 miliar. Kemarin kan 24 miliar, 16 miliar lah. Iya, Iya. Pak Andreas, saya masih untung. Anggaplah Dibilang saya punya duit, saya masih untung. Saya beli, saya jual masih untung. Iya. Saya bilang sama maklar ini, saya bilang, "Pak, betul surat saya di Bank Sumut. Iya. Tapi ada masalah dengan saya Bank Sumutnya. Iya. Mereka menghilangkan surat asli saya." Iya. Makanya mereka ketakutan nih. Karena kenapa? Saya udah somasi ke pengadilan. Iya. Saya minta bantuan hukum gitu Iya. kan untuk memperjuangkan bagaimana surat saya harus ada. Pengorbanan kami selama ini harus diperjuangkan. Nah, si Bank Sumut secara sepihak Iya. nggak memberitahu pada kami kalau ini mau dilelang. Harusnya ngasih tahu dong, "Pak, kami mau melelang surat Bapak." Gitu kan ya Pak Andreas ya. Tapi betul. tiba-tiba di OLX sudah ada 6 miliar. Iya. Orang datang ke rumah mau beli mau beli rumah kami. Tapi saat ini rumah tersebut masih di dalam penguasaan dokter ya? Oh iya, Iya. saya nggak mau keluar dari itu Pak Andreas. Terus yang kedua ini, Heeh. posisi pengadilan itu, posisinya, apakah sudah sampai ke mediasi atau? Sudah. Jadi, itu sekali lagi yang saya bilang ya, saya sangat amat kecewa kepada Bank Sumut ya, di mana kita waktu itu tuh kita udah bekerja sama belasan tahun, akhirnya kenapa kita somasi ya tadi kita udah jelasin, karena kekecewaan kita ya kan, dan karena ingkarnya mereka tidak ingin memberikan surat keterangan itu, akhirnya kita somasi. Nah, Gugat lah ke kita pengadilan. gugat langsung, udah ke pengadilan, eee, itu kan udah ada bahasa mediasi ya, Pak, ya, gitu. Jadi kan biasa sebelum masuk ke pokok Iya. perkara itu kan harus ada mediasi. Betul, Nah, ada mediasi. mediasi ini wajib para pihak hadir. Betul. Iya. Pada saat itu, saya ingat banget bulan lalu, 4 Agustus, itu adalah mediasi terakhir, di mana semua harusnya penggugat dan tergugat hadir, gitu kan ya. Saya bela-belain nih dari Jakarta ke Medan. Karena Untuk gugatan di Medan. Betul, karena gugatan itu memang di Medan, karena pengajuan itu kan lebih dari 1 miliar kan, harus di Medan. Nah, saya ke Medan untuk mediasi terakhir gitu kan ya. Saya sebagai pemilik agunan yang dirugikan, Dizolimi lah. ya, saya masih mempunyai niat baik. Hayo kalau misalnya kita mau mediasi gitu kan ya. Tapi, kecewanya saya lagi pada saat saya ke sana, dari Jakarta saya ke Medan, tidak ada satu orang pun dari pihak Bank Sumut yang hadir. Satu pun? Satu pun. Pegawainya? Tidak ada. Pengacaranya? Hanya pengacaranya. Oh, oke. Hanya pengacaranya, dan di saat itu saya juga bertanya, kenapa mereka tidak hadir? Karena itu kan dijadwalkan 2 minggu sebelum, Iya. ya kan ya, 2 minggu sebelum saya aja dari Jakarta saya bisa hadir. Iya. Saya sampai bertanya, "Berapa jauh sih Bank Sumut dari sini nih, dari pengadilan?" Saya bilang gitu kan ya. "Hanya 15 menit." Nah, kenapa tidak ada orang yang hadir? Berarti kan itu terbukti kalau mereka tidak punya itikat baik, Iya. ya kan? Mereka tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, gitu loh. Gitu, harusnya saya yang begitu, gitu kan, tapi mereka seperti itu. Nah, di mana waktu itu pengacaranya juga bingung gitu kan. Saya ibaratnya, ini karyawan Bank Sumut banyak loh, dan ini cuma 15 menit loh dari kantor mereka gitu kan ke pengadilan. Saya yang harus naik pesawat gitu kan ya ke sana, tapi mereka tidak hadir. Nah, di situ juga kan yang kita akhirnya melihat mereka ini nggak punya etikat baik. Iya. Minta maaf pun enggak gitu kan ya, mediasi pun ini enggak, ya udah akhirnya oke, sekarang kita lanjut ke persidangan. Di mana yang sudah masuk ke pertama kalau nggak salah ya, replik untuk sudah replik ya? iya, Sudah sudah replik ya? replik, Bentar gitu lagi kan. duplik berarti. Betul, gitu. Ya udah kita tidak menuntut banyak gitu kan. Kalau masalah kewajiban, kita kan lakukan, kita akan,
bayar, ibaratnya namanya hutang pasti akan kita bayar Kewajiban gitu kita kan. akan kita Pasti gitu kan. jalankan. Tapi tolong dari pihak Kembalikan mereka, sertifikat. ya gitu. Karena udah nggak menjadikan baik ya Pak Andreas ya. Betul. Kita masih ngomong baik-baik waktu itu gitu kan ya, tapi ternyata merekanya ingkar. Nah disitulah makanya, dan itu pun juga waktu itu tidak ada bahasan masalah rumah saya untuk masalah dilelang ataupun disita. Karena Tiba-tiba memang ya. di situ kan ada bahasa takung renteng ya. Iya. Jadi ada 2 sertifikat lagi punya keluarga kami yang punya, CV ini, yang itu sebenarnya itu yang dibahas waktu itu, gitu. Tapi sertifikat mereka ada? Ada. Jadi yang dijaminkan berapa sertifikat? 3 Tiga. sertifikat. 3. Satu Berarti yang 1 hilang. punya dokter sama ibu, Iya. yang 2 itu punya keluarga. Iya. Iya. Jadi yang hilang ada yang besar. Iya. Yang besar. Padahal itu satu Iya. ya. Kok Jadi bisa satu bundel. satu Iya, bundel? yang kita bingung kenapa sertifikat kita dari sekian mungkin banyak nasabah, kenapa harus sertifikat kita, gitu kan ya, gitu loh. Dan di mana itu appraisal waktu 2020 sekian itu udah 16 miliar, tapi hanya dengan hutang 2,5 miliar itu mau disita. Itu kan udah 2,5 mahal. miliar itu hanya Hutangnya. hutang seluruhnya atau Tidak, yang rumah utama ini. Oke. Kalau hutang seluruh itu 3,5 miliar, di mana yang 2 surat sertifikat itu Itu nilainya dihargakan ya, 1 1 miliar. miliar. Nah, waktu itu pembahasannya adalah 2 rumah ini yang dibahas. Yang 1 miliar. Yang 1 miliar, di mana pada saat kita bicara di bulan Januari, terus dibilang di bulan Mei, kalau tidak ada bahasa pembayaran atau apa, itu yang akan dilelang terlebih dahulu gitu kan ya. Baru rumah kita baru akan dibicarakan lagi nanti. Nah, tiba-tiba karena kita sudah mensomasi seperti itu, langsunglah mereka datang ke rumah kita, mau foto-foto, mau melakukan pelelangan. Dan Gitu. sudah memasarkan ke OLX Dan ya. sudah memasarkan. Nah, itu tuh juga suatu pelanggaran buat kita ya, gitu kan. Karena waktu itu secara proses- sepihak kan mereka nggak ngasih Betul. informasi kepada kita kan. Iya. Oke. Berarti harapannya itu adalah sertifikat yang hilang itu kembali, Betul. Ya. kredit langsung lunas. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan ada jalan. Amin. Mudah-mudahan pihak Bank Sumut segera merespons Ya. karena kondisinya dari awal para nasabah ini nasabahnya kalian loh. Iya. Nasabah kalian ini adalah aset. Bagaimana kalau misalkan dan ternyata masalah ini bukan masalah yang pertama. Iya. Makanya saya mengundang ayo korban-korban atau nasabah-nasabah Bank Sumut yang merasa dirugikan oleh Bank Sumut, terutama sertifikatnya hilang, kontak ke kami. Tilik Hukum by Eternity Global Law Firm lewat YouTube atau lewat Instagram bisa menghubungi kami. Kami akan coba menyelesaikan masalahnya. Kami coba akan mengangkat dan coba Gubernur Bank Indonesia atau Perlindungan Konsumen juga mudah-mudahan akan melihat permasalahan ini dan bisa membantu karena ini real, ini situasi real, bukan dibuat-buat dan mereka bukan mempermasalahkan minta hutangnya dilunasi. Iya, bukan. Jadi bukan minta hutangnya dihapus ya. Tidak. Soalnya kalau ini kan kadang-kadang nih apalagi yang saya dengar nih dari majelis bukan majelis hakim, apa namanya Dari pengacara mereka. mediator. Ya, Pada saat mediator pada saat Ya, ibu di mediasi ya. itu ada hakim mediator itu kan ngomong Ya. ini cuman karena utangnya supaya Ya, dihapus gitu betul, kan. betul. Tapi bukan itu ya Bukan yang itu. dicari ya. Bukan itu. Jadi sekali lagi bapak-bapak atau ibu-ibu pejabat-pejabat di Bank Sumut mereka tidak minta dilunasi, Bukan. tetapi mereka hanya minta sertifikat mereka yang hilang itu kembali dan hutangnya itu lunas. Ya. Ayo orang-orang Bank Indonesia melek masalah kejadian-kejadian yang real sini. Dan perlindungan konsumen pun juga akan dilayangkan ya katanya ya. Ya. Jadi supaya lebih ini juga kami juga berharap juga kepada Kepala Pengadilan Negeri Medan, Kota Medan itu supaya dapat mengadili dengan seadil-adilnya. Betul. Sekali lagi bukan karena Kredit. kreditnya dilunasin ya, Ya. bukannya. Bukan. Nah itu lunasin akan dikeluarkan dari uang bapak ibu Ya. sendiri. Betul. Ya. Dan dana tersebut sudah ready. Sudah. Sudah ready. Oke. Yang penting tunjukin ke kami ya surat aslinya ya. Surat yang hilang ya. Surat yang hilang Oke. ya. Karena dengan surat yang sekarang pun lemah, banyak sekali kelemahan itu dari sisi Kelemahan dan kerugian kami. Ya. Betul. Oke. Semoga ada jalan keluar. Amin. Saya akan coba bantu untuk lewat podcast ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa belajar Ya. dan jangan pilih bank yang salah. Ya. Jangan pilih bank yang zolim. Ya. Kita memang tahu
kita kadang-kadang perlu bank, di saat kita punya banyak uang, mereka akan support. Iya. Tetapi ketika lagi susah, Betul. bisa-bisanya mereka meninggalkan kita. Betul. Seperti itu. Betul. Oke, baik. Terima kasih kehadiran Dok Rizal Ya. sama Ibu Mulyati Ya, siap. di podcast saya. Jadi berapi-api dah biasanya santai gitu kan. Iya, jangan. Waduh, apalagi kita, Pak Andreas, ya kan? Ya mudah-mudahan cepat selesai ya Dok ya. Ya, amin. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ya. Nanti kita akan datangkan juga narasumber atau korban-korban dari kezoliman atau pelanggaran hukum ya yang ada di negara Indonesia. Ya, kita hanya membantu sifatnya, tetapi sekali lagi kita mengembalikan semuanya ke penegak-penegak hukum, Ya, juga betul. ke hakim-hakim atau ke polisi atau kejaksaan yang membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Ya. Sekali lagi, Tilik Hukum by Eternity Global Law Firm, like, komen, dan subscribe supaya kami bisa mendatangkan lebih banyak lagi manfaat daripada mudarat kepada masyarakat. Oke, Amin. terima kasih. Salam sehat selalu. Amin.